olahraga ini pasti ada risiko. Jadi semua olahraga kan pasti ada Iya, risikonya betul, gitu. betul. Gimana kita bisa meyakinkan orang tua bahwa ya kita bisa meminimalisir resikonya gitu ya. Kita terbuka apa yang misalkan kayak saya kalau lagi lomba gitu ya. Pulang lomba saya suka cerita tuh sama ibu saya karena kalau bapak saya kan udah nggak ada sekarang ya. Jadi saya suka cerita tuh, oh gini gitu ya di lomba ini menghadapi ini dia. Jadi si orang tua tuh tahu oh yang anak gue jalanin tuh kayak gitu gitu. Jadi dia dapat bayangan. Coba kalau misalkan dia cuma tahu, manjat tebing. Kalau orang tua kan, wah manjat tebing tuh pasti bakal jatuh iya, gitu, iya, patah betul. tulang, kepalanya bocor gitu. Tinggi. Tinggi gitu kan gitu. Cuma kan kalau kita jelasin, oh kalau manjat tebing ya memang pasti tinggi lah, namanya juga manjat tebing Iya, gitu betul. kan. Kalau dalam namanya caving. Iya. Pengen naik gunung ini, pengen manjat tebingnya ini. Nggak ada gitu. Nggak pernah punya target kayak gitu? Nggak pernah ada target kayak gitu. Jadi makanya kan kayak sekarang Seven Summit saya udah naik Kartens, Kilimanjaro, Elbrus, Denali gitu ya. Yang nggak direncanain gitu. Jadi ya itu datang aja tawarannya gitu kan. Diajakin, ya ayo gitu kan. Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak gitu? Recreational climbers. Halo Manjaters, sekarang saya lagi di gudangnya La Sportiva. Mau ketemu sama sesosok, nih bilangnya sesosok. Soalnya agak nggak enak sebenarnya ngobrol ya sama dia. Gersang. Makanya untungnya dapat topi dari sang laki, jadi saya pakai topi dulu lah, biar nggak gersang banget yang sebelah saya soalnya. Siapa orangnya? Kita saksikan bareng-bareng aja ya. Ini dulu pembawa acaranya Uka. Bang Agi, apa kabar Bang Agi? Alhamdulillah baik. Bukan Mas Ari Panca, tapi Bang Agi. Agak-agak mirip, makanya saya pakai topi nih. Iya. Bang Agi, gimana Bang Agi kabarnya? Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih sekarang? Sibuk apa ya? Sibuk ya ngejalanin La Sportiva, Black Diamond, lari, naik gunung, Masih ya? manjat. Ya masih lah. Tuh gimana ngatur waktunya Bang? Iya, yang pasti sih manjat, kerjaan nggak boleh ganggu hobi. Gitu. Kerjaan nggak boleh ganggu hobi. Yoi, Wah setuju tuh. gitu. Setuju tuh. Tapi agak ribet tuh ya ngaturnya tuh ya. Pasti. Kerjaan nggak boleh ganggu hobi, tapi ditunggu anak istri di rumah. Bang Agi, semua orang banyak lah yang tahu Bang Agi, banyak yang wah Bang Agi siapa sih, udah nggak perlu dijelasin, udah tahu lah gitu. Cuman saya mau dengar dari Bang Agi sendiri, perjalanan singkat Bang Agi, profilnya gimana sih? Ya, Dimulainya dari mana sih? Saya menekuni, maksudnya menjalani dunia kepetualangan gitu ya. Maksudnya saya pertama ikut Mapala UI, bergabung di Mapala UI tahun 2001. 2001 gitu ya. di Mapala UI. Di Mapala UI. Sebelum jadi anggota Mapala UI sebenarnya saya udah manjat. Oh, udah mulai itu sebenarnya. Saya udah manjat dari SMA gitu. Tapi begitu masuk ke Mapala UI minatnya terhadap manjat itu makin dalam karena di Mapala UI kan ada divisi rock climbing gitu ya. Jadi ya itu kayak apa ya? Kayak dream come true gitu ya, dari hobi manjat terus kemudian ketemu di organisasi yang bisa menaungi orang yang hobi manjat di situ gitu ya. Dan tadinya waktu SMA itu manjatnya cuma di wall, begitu gabung di Mapala UI manjatnya ke tebing alam, terus juga kemudian naik gunung dan olahraga lainnya gitu. Kemudian 2005-2006 saya sempat jadi atlet panjat tebing. Tapi selain itu juga ada beberapa, saya sebenarnya nyoba beberapa cabang olahraga gitu ya. Iya banyak kan pasti. Saya pernah jadi atlet downhill, saya pernah jadi atlet dayung, saya pernah jadi atlet renang, saya pernah jadi atlet pingpong. Banyak ya. Ya olahraga karena. Tapi yang paling ekstrim pingpong. Ekstrim pingpong, itu paling bahaya. Dari semuanya atlet pingpong juga pernah ya. Tapi justru pingpong itu yang pertama. Itu yang pertama malah? Karena
karena gue main pingpong dari SD. Oh. Jadi SD itu gue udah mulai main pingpong dari kelas 4 SD. Jadi memang waktu itu dimasukin kursus di KONI gitu-gitu. Jadi belajar pingpongnya justru paling awal, olahraga paling awal lah. Oh gitu. Tapi semua olahraga ekstrim main? Iya nyoba-nyoba lah gitu ya, nyoba-nyoba. Ya kalau udah jadi atlet mah nggak nyoba-nyoba lah. Ya gitu. Terus mungkin 2014-an mulai rame trail running gitu ya. Sebenarnya kan kalau yang naik gunung pasti fast hiking atau apa kayak kebut gunung itu kan pasti udah pernah lah gitu ya. Olahraganya agak mirip-mirip, cuma perlengkapannya beda, peraturan lombanya beda gitu ya. Nah, begitu lihat 2014 ngelihat lomba trail running banyak gitu, terus nyobain. Ya tertarik sampai sekarang sih lebih banyaknya waktunya untuk trail running. Trail running gitu. ya. Walaupun ya masih lah manjat-manjat dikit, naik gunung dikit gitu ya. Berarti semua olahraga yang berhubungan sama outdoor, manjat, naik gunung, trail running, sepedahan, diajar semua tuh ya? Iya, iya. Itu berawal suka olahraga outdoor itu dari apa? Ada dari orang tua sebelumnya atau emang dari diri sendiri Bang? Nah, kalau kayaknya dari diri sendiri karena orang tua nggak ada yang naik gunung, nggak ada yang sebenarnya ibu bapak nggak ada yang olahragawan bahkan gitu ya. Keluarga pun sebelumnya bukan olahragawan, baru mungkin saya yang pertama di keluarga yang menekuni olahraga, terus kemudian akhirnya lumayan jadi ini juga ke keponakan-keponakan gitu. Sekarang jadi banyak keponakan saya itu atlet. Oh gitu. Ya, jadi banyak yang suka Menularkan olahraga, lah ya. menularkan itu gitu ya. Sebelumnya enggak, mungkin yang jadi atlet pertama kali kalau di keluarga saya yang pertama. Berarti gitu. apalagi olahraga yang diambil itu kan olahraga ekstrim ya. Ada rasa khawatir dong berarti orang tua di awal-awal. Pastilah, namanya orang tua pasti ada khawatir gitu kan. Cuma gimana kita bisa meyakinkan orang tua bahwa ya olahraga ini pasti ada risiko. Jadi semua olahraga kan pasti ada risikonya gitu. Betul. Gimana kita bisa meyakinkan orang tua bahwa ya kita bisa meminimalisir resikonya gitu ya. Kita terbuka apa yang misalkan kayak saya kalau lagi lomba gitu ya. Pulang lomba saya suka cerita tuh sama ibu saya karena kalau bapak saya kan udah nggak ada sekarang ya. Jadi saya suka cerita tuh, oh gini gitu ya di lomba ini menghadapi ini dia. Jadi si orang tua tuh tahu yang anak gue jalanin tuh kayak gitu gitu. Jadi dia dapat bayangan. Cuma kalau misalkan dia cuma tahu, manjat tebing. Kalau orang tua kan, wah manjat tebing tuh pasti bakal jatuh gitu, patah tulang, kepalanya bocor gitu. Tinggi gitu kan gitu. Cuma kan kalau kita jelasin, kalau manjat tebing ya memang pasti tinggi lah, namanya juga manjat tebing gitu kan. Kalau dalam namanya caving. Ya oke. Coba kita jelasin, kalau manjat tebing ya tinggi, tapi kan ada peralatannya, kita jelasin gitu kan, safety-nya seperti apa gitu, proses manjatnya kayak gimana gitu. Jadi dia ada bayangan, oh iya ini olahraga yang berbahaya, olahraga yang punya resiko, ya tapi resikonya ya bisa diukur gitu ya. Kalau menghilangkan resiko kan rasanya sulit lah, nggak mungkin gitu malah. Gitu. Jadi paling meminimalisir. Betul. Tapi sebenarnya kan Bang Agi pingpong main awal-awal, terus manjat juga ya, trail running. Yang mungkin banyak orang-orang taunya Bang Agi ya trail runner gitu, bukannya pemanjat gitu kan. Soalnya sampai sekarang pun masih kan ikut lomba-lomba lari. Masih. Itu masih Bang Agi? Masih. Jadi kemarin Agustus kemarin lomba di Prancis yang 300 kilo, terus 2 minggu lalu saya lomba juga di Vietnam gitu. Terus ya adalah beberapa lomba yang diikuti gitu ya. Cuma memang ya sekarang sebenarnya juga sebelumnya juga saya nggak pernah memposisikan diri saya full timer atlet gitu. Karena ya kita tahulah menjadi full timer atlet itu berat. Betul. Gitu. Apalagi kalau udah berkeluarga gitu ya. Indonesia belum siap untuk kita bisa menjadi full timer atlet, apalagi trail running, olahraga yang belum orang banyak kenal gitu. Betul.
Mungkin kalau full timer atlet badminton bisa sih kayaknya lah, karena orang udah familiar, gitu. Betul. Full timer atlet bola bisalah hidup Bisa, gitu. Tapi kayaknya kalau full timer trail running masih berat lah ya. masih berat lah gitu. Orang belum terlalu familiar sama itu. Jadi sebelumnya pun saya nggak pernah memposisikan diri sebagai full timer atlet. Gitu. Jadi ya saya olahraga karena saya suka gitu. Olahraga itu menjadi satu kebutuhan gitu. Karena buat saya olahraga itu sama halnya seperti kita makan, seperti kita minum, seperti kita ibadah gitu ya. Kita lapar kalau kita nggak makan, kita kelaparan, kita haus kalau kita nggak minum, kita kehausan gitu ya. Terus kita nggak ibadah, ada rasanya yang kurang. Nah seperti kayak gitulah gitu ya. Jadi kalau misalkan gua nggak olahraga, itu seperti ada yang kurang dan bahkan memang sering kali kalau nggak olahraga jadi sakit gitu. Jadi sebenarnya olahraganya itu lebih karena kebutuhan, terus ya suka, terus kemudian kalau dianggap orang jadi atlet ya bonus lah gitu ya, walaupun nggak pernah memposisikan diri sebagai atlet gitu, tapi terus kemudian ada tawaran endorse jadi ambasador ya diterima bonus aja ya. gitu kan. Karena ya benar bonus gitu. Cuma nggak mau dan nggak berani juga gitu, apalagi udah berkeluarga gini memposisikan diri jadi full timer atlet. Wah, banyak lah pertimbangannya. Nah, berat. Istri tapi ngedukung gitu. Istri ngedukung selama nggak mengganggu dapur gitu. Jadi boleh lomba kemana, boleh lomba kemana aja, boleh naik gunung kemana aja. Yang penting dapur aman. Yang penting dapur aman gitu. Yang penting jangan ganggu uang belanja. Gitu ya. Jadi boleh mau pergi kemana aja boleh gitu. Wah enak banget ya kayak gitu ya. Ngelarang gitu. Yang penting ya hobi jalan, terus kehidupan rumah juga normal, tercukupi ya. Iya, jadi ya memang PR-nya adalah mensiasati gimana hobinya bisa jalan, tapi juga nggak ganggu rumah gitu. Apalagi kan kalau kayak trail running kan lumayan kan biayanya, apalagi kalau lomba mahal, berhari-hari. Iya, gitu, kayak gitulah. Tapi di keluarga ikut olahraga juga? Olahraga juga. Olahraga juga. Ya kalau istri kan memang sama-sama Mapala UI, jadi kita memang dari pacaran juga ya manjat bareng, diving bareng, lari bareng, main sepeda bareng gitu kan. Sampai udah punya anak pun sebenarnya dia masih, kalau istri masih olahraga, masih manjat, masih lari gitu. Nah kalau anak sekarang yang gede udah jadi atlet manjat. Wih mantep. Gitu. Terus kalau yang kecil ya baru 4 tahun lah. Yang kecil aja saya lihat udah mulai suka-suka manjat tuh. Karena di rumah kan ada tempat manjat kan. Iya, betul. Ya saya lihat wah ini yang kecil aja udah mulai manjat-manjat nih gitu. Betul. Cuma kalau anak-anak kan biasanya orang tua tidak mengarahkan, jadi suka-suka mereka dulu aja maunya apa ya. Iya. Jadi yang penting support aja ya. Anak yang pertama itu nggak pernah diarahin, jadi atlet manjat atau apa gitu ya. Iya pokoknya diajak manjat kita pergi manjat, diajak manjat, abis itu dia mau manjat syukur, dia nggak mau manjat ya nggak apa-apa gitu kan terus diajak pergi kemana gitu, dia lihat orang main skateboard ya dia mau main skateboard ya kita fasilitasin lah gitu ya, support aja sebagai orang tua gitu ya, entah dia nanti mau jadi pemanjat, dia mau jadi pemain skateboard pilihannya atau dia dia mau lah jadi ya. pemain BMX atau apa, atau ya itu pilihan dia, yang penting kita siapin pengalamannya, nanti dia tinggal pilih dari pengalaman yang dia coba yang buat dia paling nyaman, dia paling suka itu apa gitu, nanti dia tentuin sendiri lah. Bang Aji tuh banyak di endorse brand, terus sampai sekarang akhirnya bisa di La Sportiva, gimana Bang Aji? Nah itu nggak tahu juga. Ya mungkin karena apa ya, yang tadi saya bilang sih jalaninnya karena suka gitu ya, nggak ada beban saya harus menang di suatu lomba gitu, nggak ada beban saya harus di endorse brand ini, brand itu gitu ya. Jadi ngalir gitu aja gitu. Saya nggak pernah mengajukan diri, saya mau di endorse sama ini dong, karena kalau nggak, saya pernah gitu ya ngobrol sama beberapa teman, ada yang untuk bisa di endorse sebuah brand dia harus membuat kayak semacam proposal gitu. Saya nggak pernah portofolio lah ya. Gitu. Jadi saya pernah ditawarin
disuruh kirim proposal gitu sama sebuah brand, saya bilang nggak usah deh kalau kayak gitu maksudnya. Ya kalau saya bukannya sombong, maksudnya ya kalau dia mau support syukur, kalau nggak mau support betul. juga nggak apa-apa Iya. gitu. Ini kan buat saya hanya hobi gitu, bukannya pengen jadi nomor satu di bidang itu Iya. gitu. Kalau terus kemudian dianggap jadi nomor satu ya alhamdulillah Iya. gitu kan. Tapi buat saya ini hanya hobi gitu. Lo nggak support pun ya gue akan tetap jalanin ini betul, gitu. betul. Jadi kalau disuruh bikin proposal ya nggak usah lah gitu. Jadi nggak pernah tuh ngajuin ke brand untuk minta jadi brand ambassador. Termasuk sekarang La Sportiva juga nggak pernah ngajuin. Nggak pernah. Jadi La Sportiva yang hubungin Bang Agi Iya. buat. Saya nggak pernah ngelamar kerja. Oh gitu. Nggak pernah ngelamar kerja. Jadi dari kerja dari lulus kuliah itu 2 kali. Dulu pernah kerja di travel. Itu juga sama, kerjanya karena awalnya bantuin temen, terus kemudian ngobrol sama bosnya, habis itu ditawarin kerja, terus akhirnya kerja gitu. Jadi kerjanya nggak ada proses lamaran gitu. Terus kemudian juga di La Sportiva ini juga sama sebenarnya. Ya ngobrol, si bosnya senang, ya udah kerja gitu. Jadi nggak ada proses lamaran, nggak pernah ngelamar kerja, jadi nggak tahu juga sih sebenarnya. Mungkin karena nggak bisa bikin surat lamaran kerja kali, jadi gue nggak lamar kerja karena nggak ngerti caranya gitu. Ini nggak pernah ngelamar kerja lah. Tapi keren sih, maksudnya banyak kan gini, ketika udah berkeluarga pasti seorang istri nuntut ya kita harus punya penghasilan gitu buat supaya menghidupi, udah nggak sendiri lagi nih. Tapi cuek aja, jalan aja. Betul. Iya. Ada aja rezekinya gitu pasti ya kalau kita baik niatnya ya. Betul. Tapi gini Bang Agi, saya banyak ada juga teman-teman yang kadang gue udah pernah manjat ke sini, gue udah pernah naik gunung ke sini, gue udah pernah arung jarum ke sini. Gue mau bikin satu kegiatan gue nawarin brand gitu. Sebenarnya kan itu nggak salah juga ya sebenarnya. Kita punya bikin proposal, nawarin brand supaya disponsorin. Tapi Bang Agi malah nggak kayak gitu ya. Kalau secara pribadi nggak pernah gitu. Tapi mungkin kalau kayak sekarang kan saya bulan ini Desember ini kan bikin event gitu ya. Tapi itu kan eventnya bukan milik pribadi kan, itu eventnya kan milik kelompok gitu, milik klub. Ya itu ngajuin gitu. Tetap ya. Kalau untuk eventnya yang pribadi nggak pernah gitu. Jadi karena saya nggak pernah punya target untuk pengen naik gunung ini, pengen manjat tebingnya ini, nggak ada gitu. Nggak pernah punya target kayak gitu. Nggak pernah ada target kayak gitu. Jadi makanya kan kayak sekarang Seven Summit, saya udah naik Kartens, Kilimanjaro, Elbrus, Denali gitu ya. Yang nggak direncanain gitu. Jadi ya itu datang aja tawarannya gitu kan. Diajakin, ya ayo gitu kan. Kenapa enggak gitu. Toh nggak keluar duit ini gitu kan. Malah kalau belakangan kan udah dapat duit gitu kan dari situ. Ya ayo gitu. Cuma nggak pernah direncanain, pengen, banyak yang nanya, enggak mau nyelesain Seven Summit, kan udah 4 gitu ya, tinggal 3 lagi. Ya enggak gitu, karena emang nggak ada dalam perencanaan hidup pengen jadi Seven Summiter gitu. Tapi kalau misalkan kesempatannya ada, Kenapa enggak gitu. Karena kan kembali lagi, kalau gua berolahraga, berlatih bukan karena mau pergi ke suatu tempat gitu, bukan karena mau berekspedisi. Jadi nggak ekspedisi pun gue akan olahraga, gue akan mempersiapkan diri, karena buat gue itu jadi suatu kebutuhan tabungan buat di hari depan, masa tua lah ya. Iya gitu. Tapi gini Bang Agi, kan ketika balik lagi ke belakang, ketika masuk Mapala, banyak kan teman-teman Mapala yang gue pengen jadi summiters nih, gue pengen jadi naik gunung tertinggi dunia, gue pengen jadi atlet panjat tebing gitu. Pasti kan itu kan satu buah target dong. Betul. Bang Agi nggak ada kayak gitu? Waktu belum nikah, belum punya anak, ada. Bahkan dulu waktu, jadi gue ngekos kamar itu bertiga, isinya anak Mapalawi semua. Kita bikin perjanjian. Pokoknya kita nggak boleh nikah kalau kita belum menginjakkan kaki kita di salju, gitu. Jadi, gitu tuh? Iya, kita bikin perjanjian kayak gitu. Walaupun akhirnya cuma gue yang menepati itu, karena gue udah naik gunung salju dari
dari 2005 gitu 2005 kan. udah naik Terus Gunung baru Salju? nikah 2010 gitu. Yang 2 lagi enggak, tapi dia udah nikah gitu. Cuma maksudnya itu sih kayak ini. Waktu itu punya ambisi Punya ambisi ya? gitu ya, pengen lah gitu, bisa naik Gunung Salju, bisa naik Everest, bisa naik ini gitu. Tapi ketika udah berkeluarga, udah punya anak, sebenarnya ambisinya itu udah nggak ada gitu. Terhadap itu tuh udah nggak ada gitu. Tapi bukan berarti nggak mau, mau tapi gitu. tidak berambisi yang Tidak menggebu-gebu. berambisi, iya gitu. Jadi nggak akan nggak menyiapkan diri, fokus mau naik ke Everest gitu. Atau fokus mau menyelesaikan Seven Summit. Mungkin kalau gue fokus untuk itu, gue bisa gitu. Mau menyelesaikan Seven Summit, gue fokus gitu ya, nyari dananya semua segala macam, mungkin bisa gitu. Tapi udah nggak ada ininya ke sana gitu. Jadi kalau sekarang sih mikirnya, apalagi udah ya ada keluarga, terus ngelihat anak yang sekarang, anak yang pertama ini udah prestasinya bagus di manjat. Ya udah jadinya gimana sekarang ininya fokusnya gimana caranya membantu dia ngejalanin hobinya gitu. Jadi menyalurkan semangatnya. Iya. Jadi ke anak jadinya ya. Iya, gitu. Iya sih bener sih. Jadi ya udahlah, kalau ada tawaran ambil, kalau enggak pun. Recreational climbers.